Sekarang kita bahas tentang bahaya terkenal. Jadi terkenal itu ada afatnya, ada bahayanya, dan ada madorotnya terkenal itu. Tapi sesuatu yang punya madorot malah disenangi orang banyak. Dan bahkan banyak usaha dilakukan untuk bisa terkenal. Padahal itu nggak baik. Gitu. Terkenal itu asalnya nggak baik, asalnya nggak baik. Menjadi baik itu kapan? Nah, itu. Dan bagaimana bisa baik? Karena Buya melihat kajian ini penting. Karena apa? Banyak hal mendukung kita untuk terkenal. Dari mulai Facebook, status, IG, itu semua orang kepingin menunjukkan dirinya. Menunjukkan kehebatan dirinya. Ini khawatir kalau salah niat. Kalau niatnya tahadzub nikmah, oke, niatnya baik. Tapi harus betul-betul difilter itu tahadzub nikmah. Jangan sampai ada unsur kepingin terkenal. Sekarang tuh banyak orang kepingin terkenal. Ya, bahkan untuk menaikkan rating, terus view itu juga banyak dilakukan usaha-usaha ke sana. Ini juga kalau hatinya nggak baik berbahaya, bisa mengotori hati kita. Kita posting gak ono sing nge-like sumpek, gak ono sing nge-like kurang ajar iki. Wingi tak like gak di-like aku. Ini kan sudah kotor hatinya. Kemarin dia posting saya kasih jempol, saya posting gak dijempoli. Loh itu berarti masalah dia. Kadang-kadang orang ngasih jempol itu bukan karena kita itu baik postingannya, karena balas jempolan kita aja. Paham maksudnya, Rek? Jadi kadang-kadang kita posting itu cari popularitas, itu berbahaya. Apalagi ada status. Bahkan sekarang semua flyer kajian ceramah khutbah Jumat ono foto nih. Fotonya pun macam-macam, sing gayane ya apa sing ngene sing ngono. Nah, ini juga berbahaya kalau kita nggak menata hati, nggak menata hati ya. Apalagi sekarang untuk bisa terkenal dengan mudah kita dapatkan. Status itu sudah 24 jam. Banyak orang kepingin mendapatkan perhatian dari manusia. Nah, sekarang kita mengkaji dari kitab Ihya Ulumuddin. Tapi tidak full ya, kita sebagian. Jadi syuhro itu tidak baik secara dasarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran gimana? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, itulah akhirat yang Allah berikan, jadikan bagi orang-orang yang tidak suka 'uluwan fil ardi, enggak suka menonjol di bumi. Enggak suka hebat di bumi. 'Uluwan itu kan tinggi. Termasuk enggak suka jadi camat, enggak suka jadi lurah. Jadi enggak apa-apa. Alhamdulillah nikmah saya Buya disuci sama Syekhul Masbuhin tidak dididik untuk rebutan kedudukan. Buya sering kali gimana kabarnya Runas, begini bi saya ada begini. Udah kamu nggak usah minta, nggak usah melakukan usaha lebih, nggak usah lobby. Kalau jadi alhamdulillah, nggak jadi nggak apa-apa. Selalu begitu. Nggak pernah dididik lobby nanas, nggak pernah begitu Syekh. Niatnya sing apik, niatnya dakwah, nasrul ilm, talabul ilm. Gitu niatnya. Nggak ada niat kita dididik untuk jadi pejabat supaya kamu hebat, tak gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita ingin tinggi. Kemarin di Madura itu kalau nggak salah itu paman bacok ponaan. Gara-gara nggak dukung jadi kepala desa. Pokoknya ingat ngomong Buya ya. Kalau santrinya Buya, santrinya sekunan sama. Ngomong ingat. Kalau ada rebutan, kok sampai berantem tinggalkan. Itu kata kunci sudah. Nggak usah tawar-tawar. Rebutan apapun. Rebutan ya sudah mulai panas, sudah ambil. Kalau rebutan biasa nggak ada masalah, artinya pemilihan apa terus normal-normal saja masih senyum bos nggak apa-apa. Tapi kalau sampai panas memanas, udah lepaskan, itu nggak baik. Apa kalau kamu nggak jadi pejabat, kamu akan nggak punya uang, hidupmu miskin, hidupmu susah? Enggak. Justru lebih bagus nggak begitu, ya. Jadi akhirat itu Allah peruntukkan siapa? Allah peruntukkan akhirat orang-orang yang tidak suka tinggi di dunia, loh ngono. Bukan malah kepingin jadi hebat, enggak. Rebutan apapun jabatan ambil. Kalau rebutan ya, kalau nggak rebutan kan nggak masalah. Pemilihan saya nyalon ayo nggak masalah. Ngajukan jabatan nggak masalah itu. Yang penting nggak sampai berantem. Bis ya, berbahaya itu sudah afatnya sampai ke sana. Gara-gara sama-sama nyalon bisa nggak nyapa terjadi gitu, Bre. Biar lihat sendiri di mana-mana. Bis. Beliau mengatakan Imam Ghazali, "I'lam aslahakallah anna aslal jahi," sesungguhnya asal daripada popularitas atau kepangkatan huwa intisyarus siti wal istihar, yaitu merebaknya beredarnya kemasyhuran. Wa huwa madhmum, itu tercela. Jadi kalau kamu terkenal itu tercela. Al aslu itu. Ya. Balil mahmudu, bahkan justru yang terpuji al mahmudu al khumul. Yang terpuji itu al khumul, apa khumul? Enggak terkenal, itu yang bagus. Jadi kalau kamu nggak terkenal kok sumpek itu masalah. Nggak terkenal itu memang kalau terkenal malah susah gitu.
Kan kayak terkenal deh, kamu ke mall banyak minta foto dengan tangan kan nggak bebas. Mau ngenyang murah ya sungkan. Harganya kok mahal kan begitu deh. Jadi orang tuh enak biasa nggak terkenal. Makan cilok berdiri juga santai. Di pinggir jalan juga nggak ada masalah. Nggak sumpek. Apa kamu terkenal? Nggak bisa santai. Dikawal atau banyak orang memperhatikan, dibuat posting di video, aduh nggak nyaman belas gitu. Enak nggak terkenal biasa aja santai aja. Mau ngapa-ngapain bebas. Ya? Mau anduk di warung murahan ya oke, di warung mahal juga nggak ada masalah. Kalau kamu di hotel berbintang disoroti, ini gajinya berapa kok di hotelnya berbintang begitu. Di hotel murah ini pejabat kok hotel melati. Ya kan? Nah, ini susah. Bal mahmudu al khumul. Illa, ini perhatikan, illa min syuhratillahi ta'ala, kecuali hasil daripada terkenal dari Allah. Kamu diterkenalkan Allah, itu nggak ada masalah. Ya. Linashri dinihi, tujuannya untuk menyebarkan agamanya Allah, min ghairi takallufin, tanpa susah payah. Min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu, tanpa ada usaha lebih untuk bisa terkenal. Jadi terkenal itu terkenal biasa normal, tapi nggak ada usaha lebih. Ayo bayar pasang statusku iki. Nggak boleh. Itu dia bocah terkenal loh, itu bahaya. Di situ ya, itu. Yaqulu Al-Fudhal bin Iyad, beliau mengatakan begini, ma ahabba ahadun asyuhrata wa ri'asata illa hasada wa bagha wa tatabba'a auratin nas. Tidaklah orang itu suka terkenal dan jabatan kecuali dia akan punya 3 penyakit. Otomatis saya udah lihat sendiri. Saya di depan saya juga. Apa? Dia akan hasud. Dan dia akan melampaui batas. Dan dia akan mencari-cari aurat kesalahan aib orang lain. Dia lihat sendiri. Persaingan apa, tim suksesnya membuka aibnya, tim suksesnya ada rasa benci iri, itu terjadi itu sudah. 3 penyakit kalau orang itu suka jabatan dan suka terkenal. Bahaya itu. Wa kariha an yadhkara ahadun bi khair, dan dia enggak suka ada orang disebut dengan kebaikan. Dia itu pinter, sabar, hatimu enggak, berarti kamu itu bahaya itu. Karena itu adalah akibat dari senang syuhra, terkenal dan suka jabatan. Hati-hati. Wa qala rajulun li Bishr al-Hafi li Bishr bin Haris ausini faqala ukhmul dzikraka wa tayyib mat'amaka. Wahai Syekh Bishr bin Haris, beri saya wasiat. Apa wasiatnya? Ukhmul dzikraka. Kamu usahakan namamu itu tidak dikenal. Wa tayyib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Syekhuna Mas Bukhin itu berulang kali beliau kepingin silsilah beliau taruh di kantor keamanan, pengurus enggak mau, beliau enggak usah. Oh gitu. Kan beliau masih keturunan Sunan Giri kan? Masih Rasulullah ada keturunannya. Pengurus mau dipajang itu di kantor. Beliau nggak mau. Ya nggak usah. Nah itu bagus deh. Jangan kok malah namaku itu loh tuh sambungin ini ya. Di dalamnya beliau mana ada fotonya, beliau nggak ada. Ya fotonya guru-gurunya. Jangan sampai fotomu yang merajalela, gurumu kecil, itu masalah. Di mana-mana fotomu, sini foto di di Pucon, di Batu, di Trenggalek, Tulungagung, kabeh di foto di Pampang, foto gurumu kecil blesep. Oh ini ngawur ini, kacau ini. Jangan, nggak usah. Syekhuna nggak mengajari kita begitu. Jangan suka terkenal, ya. Itu penyakit hati, dilawan. Setidaknya ini adalah filter buat kita semuanya. Kalau kepingin, namanya manusia itu suka terkenal, namanya manusia itu. Itu sudah sunnatullah itu. Jadi kita perlu melatih diri supaya kita itu enggak terkenal. Wa kana Hausyab yabki wa yaqul. Beliau ini Imam Hausyab ini nangis dan mengatakan, kenapa? Balagha ismi Masjidil Jami'. Sedih menangis, kenapa? Karena namanya sampai di Masjid Jami', terkenal sampai di Masjid Jami', terkenal. Sudi nangis beliau itu gara-gara terkenal. Kalau kita, nama kok terkenal, pada saya sering khutbah, kok enggak terkenal ya? Ini malah orang begitu. Mestinya kalau terkenal itu malah aduh nama saya kok terkenal mestinya begitu mestinya itu. Kenapa? Orang suka terkenal itu, ingat omongan Nabi ya, orang kalau suka terkenal itu dalam hatinya banyak dihinggapi oleh pandangan manusia daripada pandangannya Allah. Harus ingat itu. Dia lebih disibukkan dengan penilaian manusia daripada penilaian Allah. Itu yang paling berbahaya. Hatinya itu yang ada disibukkan dengan bagaimana pandangan orang kepada saya, bukan pandangan Allah kepada saya. Itu berbahaya di situ.
Dari situ. Kamu dipuji manusia, dia manusia, apa fungsinya? Kamu dihina manusia, dia manusia. Nggak ngefek. Kalau Allah memuliakan orang, nggak ada yang bisa menjatuhkan. Kalau menjatuhkan orang, nggak ada yang bisa memuliakan. Itu harus ditanamkan dalam hati, Rek. Sehebat hinaan dia manusia. Sebaik pujian dia manusia juga, kan gitu. Nah, ini yang berbahaya. Perhatikan ini. Wa qala Bishr la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu ay ya'rifahun nas. Tidak bisa mendapatkan manisnya iman, manisnya akhirat orang yang senang diketahui banyak orang. Oh, gitu. Kalau kamu senang dipuji, senang dilihat kebaikanmu, dia nggak akan mendapatkan manisnya akhirat. Justru manisnya akhirat itu didapatkan ketika kita hanya fokus kepada Allah, tidak peduli kepada manusia. Nah, ya. Wa qala Anas, ini hadisnya ini, akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab, ya. Wa qala Anas, beliau mengatakan gini. Ini hadisnya banyak sekali. Rasul bersabda, hasbu mri'in minasyarri an yushira an-nasu ilaihi bil asabi' fi dinihi wa dunyahu illa man asamahullahu wa dunyahu. Cukuplah orang itu ada kejelekan dalam dirinya ketika dia itu ditunjuk orang dengan tangannya. Oh, dia hebat. Nah, itu sudah jelek itu. Itu kalau kita kepingin supaya dia loh yang paling bagus ibadahnya, yang paling bagus hafalannya, yang paling bagus suaranya, kok senang ditunjuk orang begitu-begitu, itu sudah jelek itu. Kecuali orang yang dijaga sama Allah dunia dan agamanya. Ini juga sama, Rasul bersabda mirip-mirip. Rubbadzi timroini la yu'bahu lahu. La waqasama 'ala Allahi la abarrahu. Banyak orang itu yang pakaiannya itu lusuh, enggak diperhatikan sama orang, tapi kalau bersumpah sama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Nah, lau qala Allahumma inni as'alukal jannah la'atahu. Andaikan dia minta surga Allah kasih. Tapi perhatikan. Ini kata kuncinya. Banyak orang itu ahli ibadah, tapi dunia itu menjauhinya. Banyak orang itu sergap, tapi ngelamar pekerjaan susah, tolak terus. Ngelamar perempuan apalagi kan sing ngarep. Ya, banyak terjadi begitu. Kamu nggak usah heran orang kok khusyuk ya. Tapi kok keberuntungan seakan-akan menjauh dari dirinya, seakan-akan. Ya. Lau qala Allah masuk jannah, minta surga lah atau Allah kasih. Walam yu'tihi minad dunya syai'a, tapi dia enggak ngasih Allah dunia sesuatu. Dia enggak ngasih Allah dunia. Jadi nek kiai enggak punya dunia itu biasa, jangan wah dungane enggak mani enggak, Allah maunya begitu. Jadi ada orang-orang itu minta dunia enggak dikasih, tapi minta surga dikasih sama Allah. Lho ngono rek. Nah, jadi jangan meremehkan orang yang ahli akhirat gara-gara enggak punya uang. Ya. Nah, ini perhatikan, ini juga sama. Ada orang ahli surga itu kalau ke pejabat nggak direken. Kalau ini perhatikan, hadisnya banyak mirip-mirip. Ini menunjukkan andaikan dia dhaif, maka dia akan menjadi hasan li ghairihi karena banyaknya jalur dan riwayat dan sanad dan redaksi. Rasul bersabda dari Abu Hurairah begini, Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahlul jannah itu apa? Kullu asy'asa aghbara dzi timroini la yubahu lahu. Ahlu surga itu bahkan di sini kebanyakan lah ya, kulu itu nggak harus semuanya. Kulu asy'as di sini orang yang semua orang yang apa? Yang tidak rapi lah, yang pokoknya yang biasa-biasa, nggak mewah, yang nggak pelintir-pelintir enggak. Ya. Zitimro ini la ibaulahu. Jadi orang nggak melihat itu nggak tertarik, biasa dia. Ya. Alladzina idza sta'dzanu al umara lam yu'dzan lahum. Kalau minta izin mau ke umara, pejabat nggak ngasih masuk. Karena potongannya nggak meyakinkan. Gitu. Wa idza khatabun nisaa lam yunkihu. Kalau melamar ditolak, enggak ono sing gelem. Ngono ya kan. Ini ada asukan seperti itu. Jadi kamu jangan suudzon. Wa idza qalu lam yunsat lahum. Jika mereka ahli surga ini ngomong, enggak ada yang mendengarkan. Loh, itu ada yang begitu tipenya. Hawaiju ahadim tatalaju fi sadrihi. Kebutuhan mereka sangat banyak menggumpal dalam dada. Artinya bergumur dalam dada saking banyak kebutuhan. Loh ngono rek. Ya, lau qasama nuruhu lau qusima nur yaumil qiyamah al nasila wasi'ahum. Tapi beliau ini, orang ini punya cahaya, andaikan dibagi pada hari kiamat kepada semua manusia, mencukupi cahaya dia dalam hatinya loh gitu. Jadi kamu jangan meremehkan orang-orang yang seperti ini. Kita lihat lagi. Yang sini ada sebuah riwayat
Imam At-Tabrani meriwayatkan salasun muhlikatun, ada 3 yang bisa menghancurkan manusia. Yang pertama adalah hawa syuhun muta', bakhil yang diikuti. Semua manusia itu bakhil. Semua manusia itu bakhil. Pada dasarnya. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bisa menjaga dari kebakhilan orang yang beruntung. Ya kan? Wa kanal insanu qaturo. Qaturo itu ya jika ngirit, enggak mau keluar uangnya, itu qaturo juga. Kecuali orang-orang yang sudah baik. Maka sedekah itu semuanya orang harus membiasakan dan dipaksakan, ngono. Jadi kamu sedekah itu kan menjadi kewajiban kalau bisa, bukan malah dipaksa. Subuh enggak sedekah enggak enak, masukkan uang. Di mana-mana, di semua tempat, di semua daerah, di luar negeri, dalam negeri, luar Jawa, luar Pulau, tetap sedekah subuh. Ngono itu bagus. Sudah menjadi kebiasaannya, enggak sedekah itu malah bingung. Jangan sebaliknya, meskipun sedekah itu macam-macam ya, sudah biasa sampaikan. Jadi kalau bisa sedekah itu harus setiap hari. Ya, subuh kita sudah punya tempat, kalian juga begitu. Ke masjid, ke mushola, sedekah subuh. Subuh nggak bisa pagi, nggak bisa siang kodoan. Ngono rek, ojo kemudian subuh subuh isi alhamdulillah gak sedekah ya ojo ngono. Ketepaan iki lali iki, ketepaan ini nggak sempat. Jangan, malah kok double. Kalau isi koma itu harus double. Biasanya 10.000, besoknya berarti 20.000. Ngono, seminggu ya berarti 70.000. Ngono, ojo malah alhamdulillah lupa, maafu. Gak jelas iki. Ya, latih sedekah rek, sedekah latih. Buya ini sudah survei rek. Orang itu kalau sebanyak sedekah itu hidupnya itu mudah. Bahkan dalam kitab Kebutuhan, kalau kalian mengaji di UIN Malang ya, Pak, taklim. Ahli ibadah ini ambil ahli sedekah ibadah biasa, masih bagusan yang banyak sedekah ibadah biasa. Tapi ojo niru ngono ah, sebenarnya bahwa akeh enggak ojo ngono. Ini andekan yo, urutannya wong ini tapi enggak tahu sedekah sama orang yang ibadah biasa tapi sedekahnya banyak, lebih utama yang banyak sedekahnya. Kita tahu ya, gitu. Tapi bukan berarti kamu ibadahnya sedikit. Malah wali-wali Allah itu ibadahnya bagus, sedekahnya juga bagus. Jadi kita harus punya setiap hari sedekah, harus rek sedekah. Masih titik pokoknya sedekah. Ya apalagi banyak malah bagus. Wa hawa muttaba' dan hawa yang diikuti. Oh ya, Buya punya survei gini. Kalian perhatikan. Sedekah itu kalaupun nggak tambah kaya, kan banyak ulama mengatakan, ya nggak berupa harta, tapi berupa kemudahan, kesehatan, dan berupa kenikmatan hidup. Bisa kan? Iya, setuju Buya. Tapi menurut Buya, sedekah itu fulus ya, itu kalaupun nggak balik 10 lipat atau seterusnya, atau 100 lipat, itu pasti balik sesuai nominal yang kita keluarkan. Coba cek. Kamu sedekah 1 juta, kok mesti balik 1 juta pisan kok. Milih tasib. Minimal itu balik sesuai kelundungannya menurut Bial. Coba kalian buktikan setelah 500.000 kok balik 500.000 minimal itu mesti balik secara fulus ini. Selebihnya ya kesehatan, ketenangan itu otomatis. Ini menurut Bial lagi ya. Nek nggak suku sedekah kok nggak suki-suki, memang kamu takdirmu nggak suki sekali, tapi ya suki ngono ae. Kaya tapi nggak kaya raya, pokoknya kaya nggak ono rayai. Ya sekarang ono rayai tambah kamal ibadah. Wis touring tok ae kok akhirnya. Ya, yang kedua hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Kepengin main game belum puas terus no. Belum nyoba game iki coba, belum dapat chip iki coba terus sampai belenger iku hawa muttaba', hawa yang diikuti. Sampai motone belenger sampai peri-peri terus belum oleh menang iki, durung oleh senjata iki gak iso iki. Misale ya, iku hawa muttaba', hawa yang diikuti terus-menerus. Ya, selama belum puas nggak berhenti, itu menghancurkan. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, orang yang melihat dirinya dalam keadaan hebat. Ingat, cobaan orang banyak kelebihan itu melihat dirinya itu hebat. Wah, aku hebat, rek, masya Allah. Barang tak pegang mesti barokah. Oh, itu malah kawan. Itu bahaya itu. Wajah yang ganteng sekali senyum aku mesti cewek katut drone. Itu bahaya, rek. Jadi kalau kamu punya banyak kekurangan, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah saya punya banyak kekurangan sehingga saya nggak sombong. Nek wajahmu ganteng, pinter, fase, suaranya enak, merdu, banyak uang, badan kekar gini, wah gawat. Gawat itu. Bahaya itu. Gara sombong rek iku rek. Gara sombong. Jadi pesek-pesek titik itu lu api iku. Gara wong enggak sombong-sombong, ketemu cewek sing rada ndilu. Kamu ganteng ketemu cewek sepede ngene kabeh, jak salaman kabeh. Wis ya, itu bahaya. Merasa hebat itu bahayanya luar biasa. Oke, karena itu berbahaya. Wis ya.
Jadi kesimpulannya adalah yang terbaik itu hukum asalnya tidak terkenal, dan terkenal itu berbahaya, dan ahli surga itu banyak yang tidak terkenal. Oleh karena itu setidaknya setiap kali kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, jaga postingan kita, jaga lisan kita, jaga interaksi kita itu tujuannya apa ngomongnya, jaga dulu. Kalau kamu ngomongnya itu misalkan begini, saya insya Allah saya sudah dapat panggilan mau ke Jakarta jadi pejabat ini, ngomongnya itu dengan ijab itu bangga, insya Allah nggak jadi itu biasanya. Kalaupun jadi rek, kamu di sana semakin susah. Biasanya begitu, biasanya. Sudah banyak orang mau dipanggil ke, ada itu di UIN, sudah siap-siap di kantor, saya mau jadi pejabat ini di Bank Jakarta, langsung di cancel. Hidup itu nggak ada yang kepastian. Jadi jangan terlalu pede. Selama Sayyidina Umar kan sudah jelas di surga ya. Kakiku di surga kanan, kiri belum masuk, saya belum yakin. Ngono. Aku mang iso ngerjakno soal gampang soalnya. Isi sak kabeh aku belum tentu lulus. Ketelengsut itu bisa. Bener ini dia ngomong ini. Bener dia ngomong. Jadi nggak usah pede-pede. Pasrah sama Allah aja. Ya, gitu. Tawakal kepada Allah. Nasib kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, setidaknya pada pertemuan kita kali ini jangan sampai kita ini merasa bangga kalau terkenal, loh gitu. Semakin terkenal semakin astagfirullah gitu. Semakin terkenal semakin khumul kita. Jangan semakin menunjukkan. Dihina orang kan nggak enak, Rek. Kenapa orang terkenal? Karena nggak enak. Diremehkan orang itu nggak enak. Itu sudah manusiawi semua. Diremehkan orang nggak enak, gak dianggap orang nggak enak, gak diremehkan orang nggak enak. Tapi kalau kau menikmati menjadi nikmat. Sopo rek iku, kan sing nganggep nikmati ngono ku rek. Masyaallah, ya rasanya diremehkan orang. Nikmatono, menjadi nikmat itu nanti. Omongan biaya ringan. Banyak orang ngomong di majelis, saya bisa begini, yang saya begini, saya begitu, kamu juga, saya juga begini. Jangan. Ketika semua membanggakan dirinya, kamu diam saja. Sim-sim, Masya Allah hebat gitu. Kamu diremehkan, nikmati, omongan biaya. Nikmati. Ya Allah, biarkan mereka meremehkan saya, asal Engkau memuliakan saya sudah ridho ya Allah. Itu lebih dari cukup ya Allah. Gitu. Biarkan seluruh dunia melihat saya dengan rendah, gak penting. Yang penting kau melihat saya dengan kemuliaan, ridhomu, rahmatmu, karuniamu. Itu sudah cukup bagi saya. Ini yang kita inginkan, Rek. Gitu. Jangan malah menangis, saya kok gak mulia ya, karena sing muji aku. Aduh, apa? Ditolak fulan, nikmati, Masya Allah. Memang saya bukan memiliki hatinya. Maka kenapa gagal move on? Aneh kan gitu. Saya gak bisa memaksa orang senang saya. Itu manusia, sudah, biarkan. Dihina orang dinikmati, diremehkan orang nikmati. Supaya kamu tahu rasanya bagaimana diremehkan orang itu. Dan itu semuanya nggak fungsi kalau kamu tarik kepada Allah. Begitu. Paham saya kira? Ketika semua berlomba-lomba, bersenang-senang, mengandalkan dengan kelebihannya masing-masing, kamu hanya bisa mengadakan kelebihanmu apa? Kelebihanmu ada satu, kamu mengharapkan kepada Allah ridhonya. Itu kelebihanmu di situ. Ana abdun sara fakhri. Kemuliaanku adalah apa? Saya menjadi hambanya Allah. Dimna faqri wa ikhtiqari, dalam kebutuhan saya dan kefakiran saya kepada Allah. Loh ngono rek. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wa ikhtiqari. Karena saya hamba betul kepada Allah, itulah kemuliaan yang saya pegang dan kebanggaan saya. Dan saya jadikan itu semua sebagai media saya menunjukkan kebutuhan saya kepada Allah dan kefakiran, tidak berguna, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.